Oke. Sebentar. Kita akan buka bagian Wheels of Names-nya. Tunggu ya. Sebentar. Miss masih cari satu. Tunggu. Ternyata ada yang ketinggalan sedikit. Ini bulan September ya. Oh iya, hari Senin apa teman-teman yang di Bantul ya? Teman-teman yang di Bantul udah mulai TO ya? Wah, semangat ya. Mudah-mudahan lancar buat TO-nya. Jadi bisa ya bisa mendapatkan hasil yang maksimal gitu. Sebentar ya guys, masih mencari nih. Masih belum ketemu. Sepertinya ada di sekitar sini. But I still can't find it yet. Itu padahal sudah mulai merekam ya. Oke deh kalau halo, apakah suara Miss terdengar? Oke. Oh iya benar. Sebentar ya. Oke oke oke. Aduh, sepertinya, aduh, Miss agak lupa nih di mana tempatnya ya. Coba pakai kata kunci yang lain deh. Ini bukan juga. Oh ini. Bukan juga. Oh ini nih. Dapat dapat. Ya oke dapat. Yay, I finally find it. Oke. Nah sekarang kita baru ke ice breakingnya tadi. Oke, it takes time. Oke, aku akan share screen ya. Apakah sudah kelihatan? Halo guys, apakah sudah kelihatan? Udah kelihatan ya. Bisa ditulis di kolom chat kalau udah muncul layarnya. Karena takutnya di sini jaringannya nggak sesuai. Begitu. Oke, thank you. Nah, jadi di sini tugas kalian gampang banget, yaitu kalian tinggal tuliskan verb 2 ya, verb 2 dari kata yang ada di sini nih, gitu. Nah, tapi harus berurutan dan urutannya itu ditentukan berdasarkan nanti kata apa yang keluar duluan, seperti itu. Nah, oke. Gampang banget kan? Karena udah pernah juga kalian pelajari sebelumnya di SMP kelas 8. Di kelas 8 sepertinya sudah belajar tentang verb 2 ya.
Jadi gampang aja gitu. Mudah-mudahan bisa lah ya. Oke, kita mulai dari sekarang. Jadi yang pertama muncul adalah give. Oke, silakan kalian tulis di kolom komentar. Give itu verb 2-nya apa ya? Oke, yang lainnya. Ada yang bilang verb 2-nya give itu gave. Oke, yang lainnya gave. Ada lagi selain gave? Enggak ya, cuman gave aja untuk verb 2-nya. Oke, benar sekali. Verb 2 dari give adalah gave. Kalau verb 3-nya adalah given. Oke, next. Oh iya, ini belum dihilangkan dulu. Oke, selanjutnya. Dapat kata apa nih? Oke, dapat kata drink. Oke, verb 2 dari drink. What is verb 2-nya? Ada yang bilang drunk. Ada yang bilang drank. Drank, 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 drank. Oke, nah jadi yang paling tepat adalah yang drank. Ya, jadi untuk verb 2 dari drink adalah drank. Seperti itu. Oke. Next. Fly. Oke, verb 2 dari fly. Oh, kalau misalkan ada yang tanya nih, Maula, kalau drunk untuk apa, Kak? Kalau drunk itu verb 3-nya. Jadi verb 3 dari drank ya. Jadi drink, drank, drunk. Biasanya kalau verb 3 itu digunakan untuk perfect tense, ya kan? Atau mungkin digunakan untuk pasif gitu, kalimat pasif. Oke, jadi verb 2-nya adalah ada yang bilang flight, ada yang bilang flew. Flew. Jadi yang paling tepat adalah flew. F-L-E-W itu dibaca flew, ya, bukan flew. Terus kalau misalkan verb 3-nya adalah flown. Seperti itu. Oke, next. Kita dapat kata apa nih? Take. Oke, take. Verb 2 dari take. Apa tuh? Oke, udah mulai jawab. Ada yang jawab tuh. Tuh. So, iya, correct. Jadi, the correct one untuk verb 2 dari take adalah took. Benar. Oke, yang terakhir adalah go. Oke, verb 2 dari go adalah apa nih? When. Iya, benar sekali. Jadi, jawabannya verb 2 dari go adalah when. Oke, wah, pinter-pinter nih adik-adik sekalian. Nah, oke, jadi kita udah tahu beberapa verb 2 dari beberapa kata kerja ya, beberapa kata kerja. Nah, di situ pasti bakalan kalian sering temukan di naratif teks salah satunya maupun di recount teks. Kenapa sih ada di naratif teks maupun di recount teks? Karena memang dua teks ini dia membahas tentang sesuatu yang terjadi di masa lampau seperti itu. Nah, kalau untuk naratif sendiri itu bisa merupakan apa ya? Memang kalau naratif itu cenderung bukan hal yang terjadi di masa lampau secara kayak oh ini fakta gitu bukan ya, tapi lebih ke fiksi seperti itu. Mayoritas dari soal yang ada di naratif seperti itu. Oke, nah kita sekarang coba lihat lagi ke cakupan materi bahasa Inggris ya. Oke, di sini kalian bisa lihat kemarin itu kita sudah sempat bahas, kita coba pakai merah deh. Oke, kita kemarin itu sudah sempat bahas notice, kemudian label juga sudah, kemudian ada juga review, kita sudah bahas itu. Kemudian ada juga deskriptif dan recount. Kalau nggak salah deskriptif kemarin kita bahas juga ya. Dan juga announcement. Nah, selanjutnya untuk kali ini kita akan bahas procedure text, baik itu procedure untuk resep atau recipe dan juga manual. Nah, kemudian kita juga akan bahas tentang infographic, terus kita juga akan bahas narrative,
Kemudian kalau sempat nanti kita bakal bahas lirik lagu ya, jadi song lyrics seperti itu. Kalau sempat. Oke. Oh, label kemarin enggak ya? Sorry, ralat-ralat. Labelnya belum, advertisement. Jadi ada label, advertisement, and report yang masih belum kita bahas sama-sama. Jadi hopefully next meeting, next pertemuan lagi ya, next meeting dengan bahasa Inggris nanti kita bisa bahas tentang itu ya. Oke. Oke, sekarang kita lihat nih di soal yang kemarin kita bahas. Oke, karena di sini di tempat ini sekarang lagi azan, kita tunda sebentar untuk mendengarkan azan di sini ya. Mungkin ada sedikit perbedaan waktu, mungkin di Jogja em, sedikit lah, ada sedikit perbedaan waktu mungkin. Jadi Miss izin mute dulu ya. Oke, kita kembali lagi. Nah, kita langsung akan membahas eh, untuk salah satu contoh ya, contoh dari soal procedure text. Nah, jadi kalau misalkan kita lihat di sini procedure text yang pertama di sini bahas tentang menu nih, suatu resep ya, resep makanan atau minuman. Kalau di sini kita akan bahas minuman nih. Oke, karena mohon maaf ya, di tempat ini jaringannya sedikit tidak begitu lancar. Jadi mohon izin untuk apa namanya nih namanya? Apa namanya guys? Eh tidak menampal tidak menampilkan wajah ya. Jadi mohon izin untuk off cam itu dia. Mau izin untuk off cam dulu ya supaya jaringannya bisa lebih lancar. Jadi kita fokus ke audionya aja dan kalian fokusnya ke teksnya seperti itu. Oke, terima kasih sudah diizinkan. Oke, nah kita langsung aja ke sini. Semoga ini koneksinya stabil aja.
karena di tempat Miss ya kadang-kadang sering gitu ya koneksinya. Oke, kita langsung ke sini. Yang pertama, kalau kalian lihat biasanya infografik, procedure text itu isinya kalau untuk resipi atau untuk resep itu biasanya dia berisi tentang sebentar. Oke. Biasanya kalau misalkan untuk procedure text dan dia itu berupa resep ya, dia pasti ada ingredients. Ingredients itu apa, Miss? Ingredients itu adalah bahan yang digunakan untuk membuat sesuatu ini. Kemudian ada juga steps. Nah, step ini penting dalam procedure text. Namanya procedure text itu prosedur. Prosedur itu adalah tata cara nih, tata cara melakukan sesuatu gitu, tutorial loh nih. Tutorial untuk bikin apa kayak gitu. Nah, untuk ini adalah tutorial untuk bikin apa nih? Ada judulnya di sini, guys. Judulnya adalah Red Basil Sherbet. Red Basil Red Basil Sherbet. Oke, basil. Basil itu apa? Basil itu sebenarnya sejenis kemangi gitu ya, tapi dia bukan kayak kemangi yang di Indonesia gitu. Dia beda jenisnya gitu. Oke. Kalau misalkan kalian mau cepat, biasanya ya kita langsung nih ke soalnya dulu, kita pahamin. Di sini instruksinya apa aja sih kayak gitu. Nah, kalau kita lihat di sini yang pertama, dia bentuknya kayak teks-teks yang sebelumnya ya, pasti ada statement seperti ini, ada beberapa statement. Nah, kemudian kita disuruh memilih nih, mana yang sesuai dengan teks. Mana yang sesuai dengan teks. Kemudian ada lagi nih, di sini ternyata who likely take the benefits of reading the text. Oke, berarti yang akan mendapatkan manfaat ketika dia membaca teksnya itu siapa gitu. Oke, kemudian yang selanjutnya adalah what will we likely do if we don't have a sieve. Oke, nah ini karena kalau misalkan kita lihat kan di sini dia spesifik ya. Dia itu menanyakan hal yang apa hal yang khusus kayak gitu. Nggak kita langsung tahu oh kira-kira siapa, tapi kita harus baca teksnya nih. Jadi ini kita harus baca di bagian steps-nya karena di sini apa namanya? Kita biasanya kalau untuk yang pertanyaan seperti ini ya kita bisa lihatnya di step-nya. Kalau di ingredient pasti nanti dia menggunakan ya pertanyaan yang model lain. Nah, jadi di sini Miss memperkenalkan jadi pertanyaannya juga. Dan yang paling sering muncul adalah teks yang seperti ini ya. Teks pertanyaan yang seperti ini. Maksudnya dia menanyakan apa sih statement atau ungkapan atau kalimat yang dia itu sesuai dengan yang ada di teks. Nah, dan dengan kita baca soal seperti ini terlebih dahulu sebenarnya lebih menghemat waktu gitu. Dengan harapan kalian dengan catatan kalian itu ingat gitu kalau misalkan pertanyaan-pertanyaannya tadi tentang apa gitu. Oke, berarti dari sini kita bisa lihat ya, bisa kita lihat di teksnya. Untuk yang deskripsi ini bisa kita baca juga terlebih dahulu untuk mengetahui nih ini teks apa untuk mengetahui dulu tentang si sherbet ini basil sherbet ini itu minuman apa sih? Kalau dari gambarnya ini kan nampak ya kita bisa tahu kalau dia itu minuman seperti sirup gitu. Oke. Miss Miss mohon izin sedikit apa gak enak tenggorokannya ya. Kemarin Miss sempat bilang ke Kak Cahaya kalau misalnya kayaknya mudah-mudahan sih bisa gitu ya. Alhamdulillah bisa, cuman agak sedikit ini ya. Jadi kalau misalkan suaranya sedikit kurang jelas mohon maaf. Oke, kita kembali lagi ke sini ya.
Oke, untuk yang belum mute, dimohon mute terlebih dahulu ya. Off mic dulu, mikrofonnya dimatikan terlebih dahulu. Oke, kita lihat di sini. Sherbet is a refreshing and healthy syrup from Turkey. It is usually made from fruit, flower extracts, and herbs. It can be served with ice to add coolness. For some syrups, milk is also used instead of water. Lime juice is also added to most sherbet recipes. For this reason, lime water helps prevent the sugar from crystallizing in the syrup and enriches the flavor. Here is the simple recipe. Oke, jadi ternyata sherbet ini merupakan minuman sehat, sirup sehat dari Turki. Kemudian dia ini minuman yang refreshing ya, minuman yang menyegarkan, berasal dari bisa buah-buahan atau ekstrak dari bunga maupun herbs itu herbs itu daun-daun atau rempah-rempah yang biasanya dia itu dari dedaunan seperti itu. Jadi contohnya kayak daun salam mungkin atau basil, basil yang kemangi itu tadi, ataupun mungkin misalkan kayak herbs yang lainnya tuh. Misalkan cilantro itu kayak seledri yang biasanya dipakai di sop bening kayak gitu di Indonesia ya. Oke, kemudian it can be served with ice to add coolness. Itu bisa disajikan dengan es batu nih, dengan es untuk menambahkan dingin ya, untuk menambahkan sensasi dinginnya. Kemudian untuk beberapa sirup susu juga digunakan. Susu juga digunakan dibandingkan air gitu. Jadi daripada mereka menggunakan air, mereka menggunakan susu kayak gitu. Kemudian lime juice is also added to most sherbet recipes. For this reason, lime water helps prevent sugar from crystallizing in the syrup and enriches the flavor. Jadi lime juice itu jus buah jeruk nipis ya, itu biasanya ditambahkan di resep sherbet itu tujuannya untuk prevent itu untuk mencegah gula dari mengkristal kembali. Jadi kalau misalkan gula sudah dalam campuran sirup, nah itu bisa dia bisa kembali mengkristalisasi lagi kayak gitu, jadi gula yang keras lagi gitu. Jadi beberapa resep sirupnya dia menggunakan lime water atau perasan jeruk nipis gitu untuk mencegah kristalisasi tadi seperti itu. Oke, kita lihat di sini untuk ingredientsnya seperti ini. Ada basil, citric acid. Nah, ini citric acid itu bisa digunakan untuk salah satunya untuk mencegah kristalisasi juga karena dia asam. Kemudian ada half lemon sliced and a half cup sugar, add or reduce according to your taste, and 1 liter of boiling water. Oke, kita lihat stepnya. Roughly chopped red basil leaves and place into a big clean bowl. And then add citric acid, sliced lemons, and sugar. Pour 1 liter of hot boiling water in the bowl, stir well, and let it rest for about 40 minutes or until it reaches room temperature. Okay, separate this sherbet by running it over the sieve, discharge leaves, and lemon slices. Move the sherbet
into a clean jar with a lid. Keep it in the refrigerator. Serve it cold. Adding some ice cubes would be nice. Enjoy your refreshing and healthy summer drink. Oke. Jadi kalian nemu informasi kalau dari sini itu tentang benefit ya. Ada benefit, ada juga informasi yang spesifik yang di sini what will we likely do if we don't have a sieve? Nah, tadi ada kan menemukan satu kata kunci sieve ini ya. Sieve itu di step yang keberapa? Kita lihat di sini kalau sieve itu ada di step yang keempat nih. Separate the sherbet by running it over the sieve. The charge, leaves, and lemon slices. Nah, sieve itu apa? Sieve itu kan artinya saringan ya. Sieve itu saringan. Sieve, saringan. Nah, jadi tujuannya menyaring itu buat apa? Discharge, leaves, and lemon slices nih. Jadi apa? Membuang discharge itu. Discharge. Atau bisa juga memisahkan leaves and lemon slices nih. Jadi daun dari basil tadi, daun basil itu dan juga potongan dari lemon itu dipisahkan nih dari campuran sirupnya tadi. Seperti itu. Kita coba lihat di sini untuk opsinya mana yang sesuai. Garnish the drink with leaves and lemon slices. Nah, ini nggak tepat ya, karena garnish ini artinya menghiasi. Jadi, sedangkan tadi kan kita disuruh untuk memisahkan ya kan, jadi tidak tepat. Garnish itu menghiasi atau hias, bisa juga artinya hiasan. Kenapa Miss kok artinya banyak banget, mana yang benar? Ini untuk satu kata ini, kenapa artinya bisa banyak seperti ini? Sebenarnya alasannya itu karena tergantung dari kalimat nih. Jadi contohnya kalau dalam kalimat ini, garnish the drink with leaves and lemon slices, ini garnish ini artinya jadi hias. Hias minuman dengan daun dan potongan lemon seperti itu. Nah, jadi kalau misalkan untuk di kalimat lain bisa jadi dia artinya hiasan gitu, tergantung dari penempatan garnishnya sendiri seperti itu. Oke. Kemudian yang B, take the leaves and lemon slices out using a spoon. Oke, tadi intinya kan kita memisahkan ya. Untuk memisahkan itu seperti apa nih? Nah, bisa juga kalau misalkan kalian bayangkan sendiri ya, kalau memisahkan mungkin aja bisa pakai tangan gitu. Tapi ingat ini tadi dia di mana? Habis boiling water ya. Jadi dia masih panas gitu. Nah, jadi nggak mungkin pakai tangan karena tangan kalian pasti kepanasan. Nah, di sini take the leaves and lemon slices out using spoon. Jadi kita mengambil leaves and lemon slices-nya menggunakan spoon, menggunakan sendok. Nah, jadi ini nih jawaban yang tepat. Yang B. Oke, kalau yang lainnya gimana, Miss? Kita lihat ya. Yang C, put the drink with leaves and lemon slices into a jar. Nah, ini dia nyuruh untuk menaruh minumannya dengan daun dan potongan lemon itu pada jar, pada toples. Sedangkan tadi kalau misalkan dari informasi ini itu kita fokusnya pada ini nih, pada shift-nya itu tadi. Ya, jadi kalau misalkan ada informasi yang lain berarti kurang tepat nih. Informasi yang selain dari shift ini tadi. Kemudian let the leaves and lemon slices remain in the bowl. Ini juga salah karena tadi kita disuruh untuk discharge atau dipisahkan. Oke. Oke. Nah, lanjut lagi. Selanjutnya tadi kita juga dapat
pertanyaan ini nih, who likely take the benefits of reading the text? Oke, kita lihat nih di sini. A housewife who likes trying recipes for her family. Jadi, seorang ibu rumah tangga, sorry, seorang ibu rumah tangga yang suka mencoba resep untuk keluarganya. A cafe owner who wants to drink a healthy beverage. Seorang pemilik kafe yang ingin untuk minum minuman yang sehat. Kemudian seorang waitress, pelayan who works in a busy restaurant in Turkey yang bekerja di restoran yang sibuk di Turki. Kemudian yang a professional Turkish chef who works in a restaurant. A professional, jadi seorang koki profesional Turki yang bekerja di restoran. Nah, kalau dari sini kita bisa bisa tahu ya, kalau memang dia itu dari Turki nih, minuman dari Turki. Tapi bukan berarti yang take the benefit itu hanya orang Turki aja, kayak gitu. Nah, bisa jadi orang-orang lain nih. Nah, contohnya yang di sini. Jadi, kalau kita lihat yang di sini, yang paling sesuai itu adalah yang A housewife who likes trying recipes for her family. Kenapa? Karena di sini kalau misalkan kita lihat di sini bisa aja I'm sorry guys. Ternyata misteri tenggorokannya sedikit bermasalah. Sebentar. Oke. Oke, kembali lagi ya. Nah, jadi kalau misalkan di sini kan ini merupakan resep ya, sebuah resep yang bisa dicoba sama semua orang ya. Jadi bukan berarti cuman orang Turki aja nih yang bisa. Nah, jadi termasuk juga kalau untuk seorang ibu rumah tangga yang suka untuk mencoba resep-resep yang baru itu juga bisa mendapatkan manfaat dari teks tersebut. Nah, kemudian kalau yang a cafe owner gimana? A cafe owner who wants to drink a healthy beverage. Nah, ini memang sih dia itu bisa juga seperti itu untuk a cafe owner who wants to drink a healthy beverage. Nah, tapi kalau kita lihat di sini ya, di sini itu untuk Turkish beverage red basil sherbet ini memang dia itu healthy syrup ya. Dia itu healthy syrup dari Turki karena dia itu dari bahan-bahan alami nih ya kalau kalian lihat di sini. Nah, tapi bukan hanya cafe owner aja yang ingin minum minuman minuman apa itu tadi? Sebentar ya. Ada sedikit pengaturan. Oke. Nah, kita balik lagi ya. Jadi di sini fokusnya adalah yang housewife. Karena dia
di sini bisa digunakan untuk semuanya nih, intinya seperti itu. Untuk resipinya. Oke. Dan nggak cuma untuk apa ya, minuman aja, karena di sini tadi kan bukan hanya minuman aja nih kayak gitu, tapi dia itu menggunakan apa? Dia ini bikin sirup kan di sini. Dia bikin sirup dulu, kemudian baru dia bisa disajikan dengan minuman yang seperti biasa kayak gitu. Oke, kemudian kalau kita lihat yang di nomor 16, which ones are in line with the text? Oke. Let's see, we put the drink in closed jar and chill it. We strain the sherbet using a strainer. We serve the iced drink in a bowl. We store the drink in the freezer. Okay. Kalau misalkan kita lihat di sini, minumannya di bagian sini ya tadi, pour 1 liter hot boiled water into the bowl, stir well. Okay, separate the sherbet by running it over the sieve. Nah, untuk sieve ini sendiri itu dia itu sama dengan strainer. Ya, jadi kita bisa ini menyaring. Sieve itu separate the sherbet by running it over the sieve, itu sama juga kita menyaring. Ya, kita menyaring bagian apa dari campuran itu tadi dengan beberapa hal yang ada di campurannya tadi kan ada daun, ada juga lemon leaf-nya itu daunnya di sini adalah daun basil. Oke, jadi strain itu juga artinya menyaring ya, disaring gitu. Nah, jadi untuk yang opsi 2 itu benar. Yang ada opsi 2-nya itu yang A dan C. Oke, berarti yang sisanya ini bisa kita eliminasi. Kita eliminasi. Kemudian kita lihat nih yang opsi 1, we put the drink in a closed jar and chill it. Oke, di sini move the sherbet into a clean jar with a lid. Keep it in the refrigerator. Oke, di sini jar with a lid. Jadi jar itu kan tadi artinya toples. Nah, kita kasih sini ya. Jar itu artinya toples. Nah, lid itu penutupnya. Penutup atau tutup. Atau tutup. Oke. Nah, jadi kalau misalkan toples dengan ada tutupnya, berarti kan dia toples yang tertutup kan. Nah, jadi closed jar ini benar. Kemudian chill it. Chill itu artinya dinginkan. Dinginkan. Bisa juga artinya dingin gitu. Tergantung lagi balik sama yang tadi yang sempat jelaskan adalah tergantung penempatan katanya kayak gitu. Bisa artinya beda-beda kayak gitu. Tapi makna utamanya sama. Nah, kalau misalkan didinginkan, itu di sini didinginkan di refrigerator. Refrigerator itu apa? Refrigerator itu kulkas kayak gitu. Jadi kulkas ya, refrigerator, refrigerator atau fridge. Itu artinya kulkas. Kalau freezer itu bagian yang ngebekuin ya kan. Freezer itu bagian es ya, yang bikin es gitu. Apa sih bahasa Indonesianya ya? Sebentar, freezer. Tempat untuk membeku. Ya, sebentar. Freezer. Kalau padanan bahasa Indonesianya Miss belum nemu, tapi intinya ini tempat membekukan makanan ya, makanan atau minuman. Oke, kemudian nah jadi kalau kita lihat dari informasi yang ada di statement nomor 1 itu kan benar ya, berarti jadi kalau misalkan dari sini kita bisa tahu
The correct answer is 1 and 2. Berarti the correct answer is A. Next, kita bahas tentang procedure text yang dia bentuknya manual atau tutorial tutorial untuk menggunakan sesuatu nih atau mengoperasikan sesuatu. Oke, kalau kita lihat di sini ada lagi nih bentuk pertanyaan benefit atau manfaat nih. Siapa yang mendapatkan manfaat setelah membaca teksnya? Kemudian which statements are in line with the text? Dan juga di sini ada satu jenis pertanyaan yang berbeda ini. What does the word lightweight mean? Ini kita baca bisa juga kita baca dulu kalimatnya ya. Kalau kita lihat di sini, Lightshot is a simple and lightweight screenshot tool for Windows. Di paragraf yang pertama. Oke, tadi kalian sudah tahu ya beberapa jenis pertanyaan yang ada di procedure text yang jenis manual seperti ini atau yang jenis bukan yang resipi kayak gitu, tapi tutorial atau manual. Untuk mengoperasikan sesuatu. Oke, sebentar ya. Oke, kita kembali lagi. Nah, kita lihat di sini, there are 5 different ways to take screenshot on Windows without needing installation. If these methods do not work, there are third-party screenshot tools available, one of which is Lightshot. Lightshot is a simple and lightweight screenshot tool for Windows. Download and install Lightshot from its official website. Once it's installed, launch Lightshot by clicking the Lightshot icon in the system tray. To take a screenshot, click on the icon and your screen will darken a bit and the cursor will change into an area selector. Click and drag to select the area of the screen you want to capture. Once you've selected the area, a floating menu will appear, allowing you to add arrows, lines, text, highlights, or rectangles to your screenshot. To save the screenshot to your computer, click on the save icon below the selected area. Lightshot lets us upload screenshots by logging in with Facebook or Google account. This is useful for collaborating with teammates who are not in the same room. We can manage to upload screenshots in the gallery feature offered by Lightshot. To log in, right-click the Lightshot icon on the system tray and select sign in. Oke, ini full step-stepnya seperti itu. Jadi Lightshot itu adalah merupakan sebuah kayak semacam aplikasi ya, aplikasi untuk screenshot tapi dia di laptop fungsinya. Nah, di sini dijelasin kalau dia harus download dulu, download dan install Lightshot dari official website-nya. Kemudian ketika sudah diinstal, kita bisa mengoperasikan Lightshot by clicking the Lightshot icon in the system tray. Diklik ya Lightshot icon di sistem. Kemudian take a screenshot. Kalian bisa screenshot dengan klik iconnya tadi dan kemudian your screen, layar yang ada di laptop kamu akan menggelap seperti itu, sedikit menggelap. Kemudian the cursor will change into an area selector. Jadi kursornya nanti akan berubah bentuk kayak gitu, bentuk menjadi area selector. Jadi pemilih area gitu. Kemudian click and drag. Jadi diklik dan kamu bisa kamu sesuaikan bagian mana yang ingin kamu ambil, capture. Once you've selected the area, floating menu will appear. Jadi kalau sudah selesai
memilih area yang ingin diambil, itu nanti akan ada menu yang muncul. Appear itu muncul yang yang memberikan kamu adding to add ya, bisa menambahkan panah, garis, teks atau highlight maupun kotak ya di screenshot. Kemudian untuk menyimpan screenshot di komputer bisa diklik di save icon. Kemudian kalau yang ini bisa dari Lightshot-nya sendiri itu bisa digunakan untuk upload screenshot yang sudah dilakukan tadi itu ke Facebook maupun ke Google account. Oke. Nah, kemudian nah, dari sini kan kita tahu ya, dari step-stepnya. Kemudian kita cek nih, dari sini tadi. Berarti kan Lightshot itu bisa kita gunakan nih untuk capture something on our laptop. Jadi bisa kita gunakan untuk kayak nge-screenshot tapi di laptop gitu. Nah, jadi yang akan manfaat yang akan didapatkan oleh pembaca itu apa ya? Kalau kita lihat nih opsinya, untuk yang A, shouldn't know that Lightshot is the only tool available on Windows to take screenshot. Oke, katanya students atau siswa tahu bahwa Lightshot adalah satu-satunya alat yang bisa digunakan pada Windows untuk mengambil gambar gitu, untuk mengambil screenshot. Nah, sedangkan di sini tadi nggak seperti itu ya. Ada 5 bahkan sebenarnya. Dia ada 5 different ways to take screenshot on the Windows without needing installation. Justru malah ada 5. Jadi yang A salah. Kemudian yang B, newbie YouTubers discover a free, lightweight yet powerful tool to capture and share videos. Oke, jadi ini YouTuber yang masih pemula, newbie itu artinya pemula. Newbie, ada juga novel. Newbie sama novel itu artinya pemula. Yang menemukan sebuah alat yang gratis ya, alat yang gratis. Kemudian lightweight itu artinya ringan. Kita tulis sekalian deh. Lightweight artinya ringan. Kemudian discover itu artinya menemukan. Oke. Yet powerful tool to capture and share videos. Nah, kalau kita lihat di sini kan tadi memang kita itu bisa meng-capture ya, meng-screenshot beberapa hal yang ada di laptop nih kayak gitu, yang bisa kita share juga kayak gitu. Nah, kemungkinan ini juga bisa nih berguna untuk newbie YouTubers gitu. Nah, tapi di sini dia dia di sini bilangnya untuk share videos kayak gitu. Nah, apakah di sini tadi ada videos? Mungkin sepertinya tidak ya di sini. Methods do not work third party. Oke. Nah, berarti kita cek yang jawaban selanjutnya. Bloggers who write tutorials about desktop apps find a great application to ease their works. Nah, ini kalau misalkan ada bloggers, jadi bloggers itu orang yang menulis artikel-artikel di blog atau di website ya yang ada di internet kayak gitu. Nah, mereka itu menulis tutorial cara-cara tentang desktop apps, jadi tentang aplikasi desktop, aplikasi yang ada di laptop, dan menemukan a great application to ease their works. Nah, menemukan aplikasi yang bagus ya, aplikasi yang sangat bagus untuk memudahkan pekerjaan mereka. Nah, karena dia itu bilang kalau tutorial tentang aplikasi desktop, nah jadi kalau dari sini kan
lebih sesuai nih karena tutorial itu kan biasanya step by step dan akan lebih mudah lagi kalau misalkan ada gambarnya nih, contohnya seperti apa kayak gitu. Nah, that's why itu diperlukan yang namanya screenshot. Nah, dan ini ini bakalan sangat berguna untuk bloggers yang memang dia pekerjaannya adalah menulis tutorial. So that's why the correct answer is yang C. Okay, next. Number 20, which statement are in line with the text? Okay, Lightshot is online based, so it needs no installation. Nah, katanya Lightshot itu adalah online based, jadi dia itu bisa digunakan secara online gitu. Jadi nggak perlu diinstal. Apakah seperti itu? Nah, tadi kita udah tahu di step yang pertama nih, justru malah dia diinstal, harus diinstal dulu ya kan? Nah, berarti ini tidak tepat. Yang nomor 1 tidak tepat. Berarti kita bisa eliminasi nih, mana yang ada nomor 1-nya. Yang di sini. Oke, next. The screen will turn black after clicking on the icon. Apakah tadi screen-nya itu berubah jadi hitam? Sepertinya bukan hitam ya, tapi dark. Jadi menggelap lah gitu. Oke, kita cek. Kalau di sini tadi, nah, darken a little bit, bukan berubah jadi black ya. Oke, kemudian kita lihat lagi. Lightshot can be used by a group of people for collaborating remotely. Nah, ini ada ya tadi di teks, itu bisa digunakan sama banyak orang yang mereka itu berkolaborasi nih secara remotely, secara terpisah gitu. Coba kita lihat ya di sini tadi, in Lightshot can be, oke, nah ini di sini, who are not in the same room, collaborating with teammates who are not in the same room. Wait, ini nggak lurus. Oke, kemudian, nah jadi karena dia itu tidak di tempat yang sama, ya kan? Karena dia tidak di tempat yang sama dan ini bisa digunakan dengan berkolaborasi. Nah, that's why yang nomor 3 ini benar gitu. Oke, kemudian yang nomor 4 nih. User can add arrows and text after choosing the area to capture. Nah, benar ya. Tadi juga disebutkan nih di bagian step nomor 4 juga. Jadi bisa menambahkan arrows dan seterusnya. Nah, that's why the correct answer is yang 3 and 4. That's D. Oke. Next. What does the word lightweight in the text mean? Lightweight tadi artinya ringan. Oke, kita lihat di sini mana? Easy to install, very powerful and sophisticated, have a clean and simple interface, very low computer resource consumption. Oke, lightweight ini kan ringan ya. Nah, tapi kalau misalkan kita lihat dari sini, nggak ada nih mana yang artinya ringan. Nah, dari sini kita bisa bayangkan gitu. Nah, jadi di sini memang untuk ASPD Bahasa Inggris tuh cukup banyak ya, teman-teman, kalimat atau pertanyaan-pertanyaan yang memacu kita untuk berpikir kayak itu, berpikir secara kritis kayak kalian harus membayangkan dulu nih, kira-kira ini seperti apa. Kalau misalkan kalian kesulitan untuk mengartikan sesuatu pun kalian harus coba artikan dulu satu kalimat gitu. Kalian coba artikan satu kalimat, mana-mana aja yang kalian tahu artinya. Nah, baru dari situ deh kalian coba imagine kalau misalkan ada satu kata yang ini dan ada kata-kata yang lainnya, berarti kira-kira ini bahas apa kayak gitu. Nah, itu pun juga itu pun juga berlaku untuk apa namanya? Untuk teks, untuk pertanyaan yang seperti ini. Oke, kita lihat ya. Untuk easy to install itu benar ya kan, karena tadi dia untuk install-nya itu gampang ya, karena dia cukup tinggal download kemudian install aja dari official website-nya. Jadi bisa download dan install dari official website dari Lightshot. Kemudian once it's installed, launch Lightshot by clicking the Lightshot icon in the system tray.
Nah, jadi ini ketika sudah diinstal bisa dioperasikan light shot by clicking the icon. Jadi tinggal diklik aja ikonnya tadi supaya dia bisa beroperasi kayak gitu. Nah, kalau kita lihat berarti di sini kalau easy to install bener ya. Nah, kalau yang lainnya gimana? Very powerful and sophisticated. Sangat kuat dan sophisticated itu rumit gitu. Enggak kan? Karena tadi dia gampang. Kemudian easy aja. Kemudian have a clean and simple interface. Itu juga tidak disebutkan sebenarnya. Jadi dia itu punya tampilan yang bersih dan simple gitu, sederhana dan bersih. Itu enggak begitu ditampilkan juga di situ. Kemudian very low computer resource consumption. Nah, di sini kalau kita lihat di sini adakah mungkin yang berhubungan dengan itu kira-kira di sini ada download, kemudian once installed nggak ada, kemudian klik to save dan seterusnya. We can manage to uploaded screenshot gallery. Oke, itu login. Oke. Nah, sebenarnya kalau kita lihat dari situ, ini kan ada consumption, resource consumption. Nah, di sini memang yang easy to install tadi benar ya, karena memang dia itu maksudnya statement dari easy to install itu benar. However, lightweight di sini tadi kan kita artikan ringan ya, ringan kan. Nah, dan di sini yang sepadan dengan ringan tersebut itu adalah very low computer resource consumption. Jadi dia itu rendah konsumsinya pada konsumsi resource-nya. Jadi ibaratnya dia itu nggak makan tempat gitu, nggak makan tempat di Windows kamu gitu. Jadi ringan aja gitu, karena dia konsumsinya itu consumption atau yang dia perlukan gitu untuk beroperasi itu sangat rendah gitu. Nah, sebenarnya seperti itu. Nah, however di sini tidak begitu dijelaskan ya. Kalau misalkan dilihat di sini, if these methods do not work, okay, like simple and lightweight screenshot tool for Windows. Nah, kalau I'm sorry guys, Miss sering banget batuk ya, karena ada sedikit apa sakit di tenggorokan Miss gitu. Jadi sedikit ya kurang begitu nyaman gitu. Tadi awalnya aman-aman aja gitu sebenarnya, tapi mungkin karena apa banyak berbicara gitu, jadi kena lagi gitu. Tapi so far masih aman aja kok. Oke, kita bisa lanjutkan ya. Oke. Nah, jadi ini the correct answer is yang D, very low computer resource consumption. Oke, next. Number 22. Oke, ini tentang infografik. Jadi yang procedure text tadi sudah kita bahas ya. Nah, selanjutnya adalah tentang infografis. Oke, kalau kita lihat di sini, ini fokusnya ke China timeline. Nah, ini ada tahunnya juga nih. Ada tahun 100, 400, dan seterusnya sampai 1514. Oke, kita lihat pertanyaannya. What is the text about? Jadi tentang apa sih teks tersebut? Kemudian which of the following statements are correct based on the text? Sama. Jadi statement mana yang correct, yang benar ya sama teksnya. Kemudian what will the following groups of particular readers gain after reading the text? Oke, jadi apa yang apa yang akan didapatkan oleh beberapa particular readers gitu, kelompok pembaca yang mana yang akan mendapatkan informasi dari teks tersebut.
Kayak gitu. Kemudian kita coba cek ya. Untuk yang pertama ini tentang invention of first writing paper made of wood. And then yang 400, Buddhism emphasizing meditation spread in China as it offered peace during war-torn times. Oke, jadi di sini yang 100 tadi ada invention atau penemuan first writing paper. Jadi penemuan tulisan yang ada di kertas ya. Jadi tulisan yang ada di kertas, tapi writing paper made of wood. Jadi kertas yang terbuat dari kayu gitu. Kemudian yang 400 dia itu ada Buddhism emphasizing meditation spread in China. Jadi ini ada agama Buddha itu sudah menyebar di Cina, and it offered peace during war-torn times. Jadi ini menyampaikan kedamaian gitu selama perang. Kemudian yang 605, Emperor Wendy opened Grand Canal to transport people, grain, and silk. Oke, jadi Emperor Wendy itu membuka kanal yang besar gitu untuk transportasi orang ataupun biji-bijian maupun sutra. Kemudian pada tahun 607 ya, 2 tahun sesudahnya, Emperor Wendy ordered to rebuilding. Jadi Emperor Wendy itu memerintahkan untuk membangun kembali the Great Wall to protect China. Jadi membangun kembali the Great Wall. Jadi tembok besar Cina untuk melindungi ya, to protect China. And then pada tahun 700, civil service tests were given to hiring government workers or scholar officials. Jadi pada tahun 700 itu civil service test were given. Jadi ada tes untuk pegawai sipil gitu. Ada tesnya gitu untuk jadi government workers nih, jadi pekerja di pemerintahan atau pendidik atau scholars official. Oke, kemudian the invention of the compass that called a fish because it's shaped and used in water. Ini pada tahun 640 ada invention of compass. Jadi ada penemuan kompas yang disebut ikan. Sebentar ya. Oke, kita kembali lagi. Next pada 1024 ya, itu Song Dynasty printed the world's first paper money to trade. Jadi dinasti Song itu mencetak uang kertas pertama ya yang ada di dunia untuk trade, untuk perdagangan gitu, untuk jual beli. Kemudian pada tahun 1279, Kublai Khan, a foreign Mongol ruler, conquered all of China and built the modern day capital in Beijing. Jadi Kublai Khan ini menguasai Cina, kemudian membangun modern day capital in Beijing. Jadi bikin ibu kota modern yang baru ya, ibu kota yang baru yang ada di Beijing. Kemudian pada tahun 1368, the Mongols were defeated by the Ming Dynasty, whose symbol of imperial power is a dragon. Jadi Mongol itu mengalahkan dinasti Ming yang memiliki simbol kerajaan
simbol buatan kerajaan adalah seekor naga. Next, pada tahun 1514 ya, the first European ship from Portugal reached China for trade to trade for tea. Jadi kapal dari Eropa yang berasal dari Portugal itu sampai di Cina ya untuk memperdagangkan tea, untuk memperdagangkan teh ya, untuk jual beli teh. Kemudian kita bisa cek kalau dari judulnya aja tadi kan kita tahu bahwa ini China timeline. Nah, berarti lini masa atau waktu ya, lini waktu atau apa namanya? Kan waktu ya yang ada di China gitu. Nah, di sini dijelaskan dari tahun 100 sampai tahun 1500 nih. Nah, kita tahu nih kalau di sini itu menjelaskan sejarahnya ya kan. Sejarah yang ada di Cina dari tahun 100 itu ditemukan apa, kemudian ada peristiwa penting apa yang terjadi pada tahun 400, 600 dan seterusnya. Nah, dari situ kita bisa tahu nih infografik ini membahas tentang bagaimana sejarah yang terjadi di Cina dan hal-hal yang bisa kita bilang apa yang paling bersejarah lah ya, yang hal-hal unik yang terjadi pada tahun tersebut. Nah, kalau kita lihat di sini opsinya the emperors who ruled China throughout history. Oke, selama history ya. Kalau kita lihat di situ tadi kan memang ada emperors ya yang disebutkan di sini. Nah, tapi dia nggak berfokus pada emperor aja nih, tapi pada hal-hal yang lain juga. Kayak contohnya tadi invention ya kan, ada penemuan first writing paper, kemudian ada juga first paper money, kemudian ada juga civil service test. Nah, jadi ini nggak melulu tentang emperornya aja. Oke, so yang ini the A itu salah. And then the historical process of paper invention in China. Memang tadi juga ada disebutkan ya untuk paper invention. Nah, tapi bukan historical prosesnya nih. Kalau kita lihat kan hanya di bagian sini aja ya kan, hanya di bagian yang 100 ya, tahun 100 ini aja itu ditemukan nih, ada invention-nya. Nah, however, yang sesudahnya itu dia nggak menyebutkan tentang paper lagi gitu. Jadi, untuk yang ini itu salah ya. Sorry, yang mana tadi? Kebablasan, guys. Sorry, kita ke sini ya. Oke, next yang C. China's brief history from the first century to the early 1500s. Oke, nah tadi benar ya, ini adalah history ya, ada sejarah dari first century. Century itu artinya setahun yang ke-100 ya. Nah, kalau kita lihat di sini benar karena dia yang 100 tahun yang pertama gitu. Cina itu dia mulainya dari situ kayak gitu. Kemudian sampai 1500 atau 1500 ya. 1500 yang ada di ini di akhir sini ya. Nah, jadi ini benar nih. A brief history. Brief itu artinya rangkuman ya, rangkuman. Jadi rangkuman rangkuman sejarah Cina ya dari first century dari tahun abad ke pertama ya, century itu artinya abad ya. Jadi dari abad pertama sampai pada awal abad di tahun 1500-an. Oke. Jadi the correct answer yang C. Next. Which of the following statements are correct based on the text? Oke, kita cek yang yang statement pertama. The Great Wall of China was built during the Kublai Khan invasion. Oke, kita lihat yang di sini tadi ada mention Kublai Khan dan Great Wall China. Nah, di sini Kublai Khan itu yang di sini kan. Sedangkan yang Great Wall of China itu pada saat Emperor Wendy.
Nah, dan pada saat Emperor Wendy pun, itu Great Wall of China sudah ada nih, karena di sini dia bilangnya rebuilding, berarti membangun kembali, berarti sudah ada nih sebelumnya kalau ada ungkapan membangun kembali. Nah, jadi untuk yang opsi 1 salah. So, yang A tidak benar. Kemudian, the first paper money was printed almost a millennium ago during the Song Dynasty. Oke, apakah tadi pada Song Dynasty? Benar, ini adalah Song Dynasty pada dinasti Song. Kemudian ada di sini millennium ago during the Song Dynasty. Nah, millennium itu 1000 ya, 1000 tahun gitu. Nah, dan dia bilang almost a millennium ago. Jadi hampir 1000 tahun yang lalu. Kalau misalkan sekarang berarti udah tepat 1000 tahun yang lalu ya, karena ini kan sudah 2024. Sedangkan yang ini 1024. Wow. Cukup apa ya? Cukup menarik gitu. Jadi pas nih di tahun 2024 adalah 1 milenium gitu atau 1000 tahun tepat ditemukannya the first paper money that printed in the Song Dynasty. Jadi yang nomor 2 benar. Oke, kita cek di sini yang nomor 2 ada yang B dan C. Oke, kita cek yang nomor 3. The Ming Dynasty continued the Mongol occupation of China. Oke, kita lihat di Ming. Dinasti Ming. Oke. Kalau di sini tadi bilangnya dia itu melanjutkan kekuasaan Cina ya, kekuasaan Mongol. Jadi dinasti Ming itu melanjutkan kekuasaan Mongol atau penguasaan Mongol terhadap Cina gitu ya. Nah, kalau di sini kita lihat the Mongols were defeated by the Ming Dynasty whose symbol of imperial dragon whose symbol of imperial power is a dragon. Nah, berarti tadi kalau di sini kan dia melanjutkan nih dia menguasai Cina ya kan yang dinasti Ming itu tadi. Nah, berarti apakah itu benar? Melanjutkan? Ya, ini benar ya sebenarnya karena dia melanjutkannya bukan berarti kayak dia menjadi utusan Cina sebenarnya, tapi ya dia menguasai gitu, menguasai sendiri gitu tanpa Mongol karena Mongolnya tadi sudah berhasil dikalahkan sama dinasti Ming seperti itu. Nah, jadi kalau kita lihat di sini yang the correct answer yang B, yang 2 dan 3. Tapi kita lihat nih yang 4. The Mongols ruled by China for almost 90 years. Mongol. Kalau kita lihat di sini dari tahun mana nih? Kublai Khan, a foreign Mongol ruler, conquered-nya dari tahun 1279. Kemudian sampai pada 1300 itu di-defeated. Berarti dikurangkan tuh. Jadi 1368. Kalau dikurangkan berarti sekitar berapa ya? 80 tahunan. 80 tahunan. Nah, berarti nggak kurang tepat ya, karena dia memang sebenarnya hampir 90 tahun ya. Memang hampir 90 tahun, tapi masih sedikit jauh gitu. Sedikit jauh dari kata 90 karena masih 81 tahun gitu. Oke, jadi yang correct one is yang 2 and 3, B. Oke, next. What will the following groups of particular readers gain after reading the text? Oke, Chinese diasporas who likely be proud of their ancestor civilization advancement. Journalists will receive the latest news on the conflict among dynasties. Tourists visiting the Great Wall of China, foreigners will be familiar with ways of life originating from China. Oke. Nah, kalau dari sini ini ungkapannya cukup jarang ya kalian temukan diasporas. Diasporas itu artinya apa ya? Kayak semacam keturunan gitu, keturunan Cina yang mereka itu akan bangga gitu. Mereka bangga dengan ancestor-nya
tentang dengan leluhur mereka, ancestor itu leluhur dengan civilization advancement. Jadi kemajuan peradaban yang terjadi di Cina kayak gitu. Nah, jadi yang untuk jawaban yang tepat itu yang A gitu. Kenapa yang A? Kalau misalkan kita lihat yang B, itu journalists will receive the latest news on conflict among dynasties. Nah, di sini kan jurnalis akan mendapatkan info terbaru tentang konflik di antara dinasti-dinasti. Nah, sedangkan kalau misalkan sekarang itu kan bukan lagi ada konflik gitu ya, nggak ada lagi konflik tentang yang ada di dinasti-dinasti karena memang sudah tidak ada dinasti yang masih tersisa. Kemudian turis visiting the Great Wall of China. Nah, yang will learn about its dangers. Jadi turis yang mengunjungi tembok besar Cina akan mengetahui tentang bahayanya. Sedangkan ini bukan bahaya ya, bukan bahaya dari tembok besar Cina, tapi ini tentang sejarah gitu. Jadi ini juga salah. Kemudian foreigners will be familiar with ways of life originating from China. Orang asing akan mengetahui ya tentang bagaimana cara hidup atau hidup yang berasal dari Cina kayak gitu. Nah, kalau ini juga tidak tepat. Memang di sini kalau kita lihat dia ada kehidupannya prosesnya seperti ini, tapi ini kurang tepat untuk menggambarkan kehidupan secara spesifik karena ini bahasnya sejarah nih karena per tahun ini beda-beda informasi yang mencolok pada tahun-tahun tersebut kayak gitu. Jadi untuk yang paling tepat adalah yang A. Nah, untuk kali ini Miss masih belum sempat tuliskan beberapa arti dari kalimat yang kita bahas ya. Kita fokus ke bahasan ini dulu aja. Nanti Miss bakalan cantumin artinya di sebelah sini setelah kita selesai Zoom meeting ya. Jadi nanti di coret-coretannya nanti bisa kalian lihat catatan artinya di situ. Oke? Oke, next kita akan bahas narrative text. Oke, mudah-mudahan cukup ini waktunya. Ternyata nggak kerasa ini. Waktunya udah berjalan dan kita baru bahas 2 gitu. Masih ada 2 lagi. Oke, mungkin untuk ini kita bisa lihat juga ya dari contoh, maksud Miss, kita bisa juga lihat sama seperti yang sebelumnya dari pertanyaannya. Nah, kalau kita lihat di sini, what you can learn from the third son, ini merupakan naratif teks dengan judul The Flying Carpet. The Flying Carpet. Oke, jadi apa yang dapat kamu pelajari? Biasanya ini tentang moral ya, moral yang ada di dalam satu cerita. Kemudian yang ini juga sama, which of the following statements are true according to the story? Ini banyak banget muncul ya, dan hampir setiap soal pun ada ya, menanyakan mana sih statement yang benar gitu. Nah, untuk yang jenis soal seperti ini memang kalian harus teliti untuk membaca soalnya dan harus cari kata kuncinya kayak gitu yang ada di soal kayak gitu dengan menyamakan kata kunci yang ada di kalimat-kalimat berikut atau ungkapan-ungkapan yang ada di bawah ini tadi. Kemudian yang ini the expression means that the boy was bla bla bla. Oke, ada expression seperti ini. Nah, kita lihat ya. Okay, once there lived a mother with 3 sons whose job was weaving carpets. Jadi ada seorang ibu yang tinggal dengan 3 anaknya yang bekerja menenun karpet. Kemudian one day the mother bought a beautiful drawing with a castle on the mountain, flower gardens, the stream and the sheep. Oke, jadi suatu ketika seorang ibu tersebut atau ibunya itu membeli lukisan yang sangat cantik ya, lukisan yang sangat indah itu dengan kastil atau istana di atas pegunungan, kemudian ada flower gardens, ada taman bunga, kemudian ada sungai dan domba. Dia kemudian she waved a carpet with the pictures. Dia menenun karpetnya dengan picture yang tadi dari gambar tersebut. Kemudian suddenly the strong wind flew it away. Tiba-tiba
angin yang sangat kencang itu menerbangkannya, flew. Nah, tadi kita udah belajar ya. It made the woman sick. Hal itu membuat ibu tersebut atau perempuan tersebut sakit. Kemudian two sons went to find the carpet but they never appeared again. Jadi dua anaknya itu sudah pergi mencari karpet tersebut tapi tidak muncul kembali. One day, suatu hari, the third son happened to meet an old woman with her stony horse at the valley. Oke, jadi suatu ketika anak laki-laki yang ketiga itu bertemu dengan seorang perempuan tua dengan batu kuda yang dari batu kayak gitu. Kemudian yang ditemukan di sebuah lembah. The son told her that he wanted to get the carpet from the fairies on the mountain. Jadi dia the son atau anak laki-lakinya itu bilang ke the old woman yang perempuan tua ini yang dia temui itu bahwa dia itu ingin mendapatkan karpet dari peri yang ada di atas pegunungan, yang di atas gunung kayak gitu. Kemudian bilang si the old woman, "You must pass several volcanoes and frozen seas with my stony horse to get there. I'll make sure the horse alive," said the old woman. Jadi kamu harus melewati beberapa gunung api dan juga lautan beku dengan kuda batuku untuk bisa ke sana dan aku akan memastikan bahwa kuda tersebut akan hidup kayak gitu. Kemudian sure I will do, kata si anak ketiga itu dia akan melakukannya. Kemudian the son saw fairies making carpets with his mother's pattern. Kemudian si anak tersebut melihat peri-peri yang ada tadi membuat karpet dengan pola dari karpet punya ibunya. Kemudian one fairy praised the pious boy. Salah satu perinya itu memuji the pious boy, anak yang baik ini gitu. Kemudian anak laki-laki yang baik ini, she made her own image on the carpet. Kemudian dia membuat gambaran dirinya di karpet yang dia buat. Kemudian the son suddenly fell asleep on it and flew away home. Anak laki-laki tersebut tiba-tiba tertidur di atas karpet itu tadi, kemudian flew away home, terbang ke rumah. He shouted, dia teriak, how could I get home in just a blink? Bagaimana aku bisa tiba di rumah hanya dengan satu kedipan mata kayak gitu, hanya sekejap gitu, hanya sekejap saja. Hurry, stretch it on the floor, said mother. Cepat, lebarkan atau bentangkan karpet itu di lantai. Magically, it turned everything into real. Secara ajaib, karpet itu berubah semuanya yang gambaran itu tadi menjadi nyata. The son was very astonished to see a gorgeous girl standing near the lake. Jadi, the son, anak laki-laki tersebut terkagum ya melihat a gorgeous girl. Jadi, perempuan cantik yang berdiri di dekat danau gitu. Nah, anehnya di sini bilangnya danau, padahal tadi nggak ada danau ya. Nah, mungkin di sini danau itu yang ada di gambaran karpetnya tadi ya, kita bayangkan seperti itu. Kemudian soon they got married. Kemudian mereka menikah seperti itu. Nah, kalau misalkan kalian perhatikan ya, ini memang kurang begitu padu untuk satu paragraf untuk satu ceritanya ini karena memang dipotong-potong kayak gitu informasi yang mungkin menjelaskan beberapa hal. Jadi that's why you also have to
berpikir gitu. Jadi kalian di sini harus benar-benar berpikir kira-kira apa ya gitu, kira-kira ini seperti apa. Jadi kalian ketika membaca soal bahasa Inggris, selain kalian mengartikan, kalian juga perlu membayangkan ini kira-kira seperti apa kayak gitu. Karena disayangkannya ya seperti ini bentuknya kayak gitu. Jadi kalian harus membayangkan seperti itu dari situ. Oke. But meskipun demikian, itu bukan berarti kalian nggak bisa mengerjakan ya. Tetap kita bisa mengerjakan. Nah, selain dari hal yang beberapa informasi yang ada di teks itu memang kadang-kadang kita juga harus cek ulang ya. Nah, bisa juga opsi yang ada itu nunjukin beberapa yang mungkin informasinya tuh jauh banget daripada yang ada di teks gitu. Jadi itu bisa mempermudah kalian dalam mengerjakan. Oke. Nah, kita lihat di sini, what can you learn from the third son? Courage will lead to success. Jadi keberanian akan menunjukkan atau menghasilkan kesuksesan kayak gitu, akan membimbing pada kesuksesan. Nah, tadi memang the sun itu kita lihat dia berani ya, karena dia mau melewati apa tadi? Melewati volcanoes and frozen seas. Jadi dia melewati gunung api dan lautan beku. Nah, jadi ini benar. Kemudian ada lagi nih, coba yang lain seperti apa, Miss? Kita lihat, always repay mother's kindness. Selalu balas kebaikan ibumu. Nah, di sini tidak begitu nampak ya di story-nya itu tentang bagaimana kebaikan ibunya dan kisah-kisah yang mendukung itu. Jadi kurang tepat. Kemudian beat others to win the opportunity. Kalahkan yang lain, kalahkan orang-orang lain untuk memenangkan kesempatan. Nah, ini juga kurang tepat ya. Tidak ada informasi tentang the sun itu mengalahkan yang lain. Kemudian confidence will bring us to happiness. Ini kepercayaan diri akan memberikan kita atau menunjukkan kita jalan ke kebahagiaan. Nah, di sini bukan confidence ya, bukan cenderung bukan tentang kepercayaan diri aja, tapi dia juga berani. Nah, jadi yang paling tepat adalah yang A. Next. Nah, kalau ini coba kita lihat langsung yang nomor 27 ya. The expression means that the boy was bla bla bla. Oke. How could I get home just in a blink? Bagaimana aku bisa tiba di rumah hanya sekejap ya kan? Oke, kita lihat nih yang A. Wondering about the way to get home soon. Oke. Dia itu ekspresinya ya, ekspresi yang dia sampaikan ya. Dia itu bertanya-tanya bagaimana cara dia bisa tiba di rumah segera kayak gitu. Bisa tiba di rumah dengan cepat ya, dengan segera kayak gitu. Kemudian kalau yang B itu getting surprised of how he got home in a very short time. Nah, ini kalau pada in a very short time ini lebih sesuai nih dengan a blink, sekejap gitu. Nah, dan kalau misalkan kita lihat juga di teksnya yang how could I, dia juga sempat mengungkapkan gini, he shouted, dia kayak berteriak kayak gitu, how could I get home just in a blink gitu. Nah, dari ungkapan yang seperti itu bukan sebuah pertanyaan, tapi dia itu kaget dengan ungkapan pertanyaan. Kagetnya itu menunjukkan dengan pertanyaan gitu, dia tunjukkan. Nah, jadi the correct one yang paling sesuai dengan ekspresi ini adalah yang getting surprise gitu, dengan bagaimana dia itu bisa tiba di rumah hanya dengan waktu yang sangat singkat gitu. Nah, oke. Nah, jadi itu adalah naratif ya. Nah, kemudian kita coba cek yang ini deh sekalian ya. Masih ada waktunya sedikit. Sebenarnya udah lewat sedikit, but it's okay. Kita lanjutkan sedikit ya. Paling tidak kita selesaikan yang naratif ya. Berarti yang hari ini sayangnya kita masih belum bahas yang song.
Dan sebenarnya aku sempat bilang sih kayak kalau misalkan sempat mau bahas song gitu ke Kak Cahaya, dan aku juga ngasih tahu ke kalian kalau sempat kita mau bahas song juga. Nah, tapi ternyata kurang sempet ya, mohon maaf. Jadi kita akan sekilas bahas aja ya nanti setelah yang kita bahas soal ini. Oke, kita lihat di sini. Which of the following statements are true according to the story? Yang mana yang sesuai gitu sama teksnya ya. Oke. Kita lihat di sini, the fairy sent the boy home due to his piousness. Jadi, the fairy, peri tersebut itu mengirimkan anak laki-laki tersebut kembali ke rumah atau pulang ke rumah karena kebaikannya kayak gitu. Oke, apakah benar tadi dia memang memuji kebaikannya ya, dan dia si fairy itu tadi the boy itu setelahnya itu bisa tiba di rumah kayak gitu. Nah, ini ada informasi tersebut. Kemudian the third son wanted to find the carpet to get a wife. Nah, tidak ya. The third son itu ingin mencari karpetnya itu bukan untuk mendapatkan istri, tapi dia untuk ibunya gitu. Karena itu karpet tersebut buatan ibunya. Jadi yang nomor 3 salah nih. Apa aja nih yang ada nomor 3-nya? Yang ini. Oke, kemudian kalau yang nomor 2 ya. Sorry guys. Yang ada nomor 2-nya nih yang keliru. Jadi ada yang opsi A dan C. Itu yang salah. Kemudian selanjutnya the mother invited the fairy to be the boy's wife. Ini juga tidak tepat karena ibunya itu meminta the fairy atau peri tersebut untuk menjadi istri dari anak laki-lakinya. Ini enggak tepat ya tadi. Kemudian the old woman helped the boy because of his courage. The old woman tadi ada ya, dia memang membantu si anak laki-laki tersebut karena dia bilang nih, kalau yang di paragraf berapa? Kalau kita lihat di sini di paragraf kedua ya, di paragraf kedua dan ketiga di sini ada informasi tersebut nih. Jadi the the third son happened to meet an old woman with her stony horse at the valley. The son told her that he wanted to get the carpet from the fairies, and then you must pass several volcanoes to get there, and I will make sure the horse alive. Jadi dia ngasih tahu informasinya dan ngasih tahu juga kalau misalkan horse yang akan dia tunggangi itu akan hidup. Jadi dia membantu nih karena keberaniannya. Oke, jadi yang benar adalah yang 1 dan 4, yang B. Oke. Nah, meskipun kita nggak sempat bahas lirik ya, tapi Miss akan ngasih tahu gimana at least kayak cara yang bisa kita lakukan ya ketika kita ngerjain soal song lyrics. Nah, kalau misalkan kalian menemukan song liriknya itu udah pernah kalian denger sebelumnya, itu bakalan lebih mudah sih karena kalian at least tahu ya isi lagunya ini bahas tentang apa kayak gitu. Nah, kalau kita lihat juga di sini dari pertanyaannya itu people who are bla 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 will be interested in listening to the song. Jadi ini ada soal yang seperti ini nih. Orang yang seperti apa sih yang akan tertarik untuk mendengarkan lagu? Nah, mendengarkan lagu ini. Nah, itu kalian juga sebenarnya kalau misalkan di SPD ya, memang mayoritas kita harus baca soal itu, baca teks itu secara scanning ataupun skimming. Jadi kalian baca langsung kayak strep gitu, ini ada informasi apa aja. Nah, kemudian kalian lihat juga kalau misalkan untuk yang scanning itu kalian lihat kata kunci mana aja yang ada di soal kayak gitu. Nah, kalau di sini kan kebetulan untuk yang pertanyaan nomor 1 nggak ada nih yang ada yang menunjukkan kita harus nyari kata kunci apa kayak gitu. Nah, jadi ini kita harus skimming gitu. Kita baca secara menyeluruh kayak gitu. Tapi apa namanya?
tidak secara mendetail. Jadi kita baca aja gitu. Ini tentang apa? Gitu. Kemudian kalau untuk which statement are inline ini kita harus pakai scanning tadi. Jadi kayak ada informasi apa? Informasi-informasi apa aja sih atau kata kunci apa aja sih yang bisa kita temukan di situ yang ada di sini, yang ada di opsi sini maupun yang ada di dalam teks. Oke. Nah, kemudian untuk seperti yang di sini kan kalau misalkan kalian ada lihat di sini we must keep away from the fears dan seterusnya. Ini ya berarti kalian lihat nih mana yang ada kata kunci misalkan fear atau misalkan miracle kayak gitu atau hopeless. Mana sih yang mirip dengan apa yang ada informasi tentang itu seperti itu. Kemudian untuk yang ini contohnya the sentence though hope is frail it's hard to kill has a similar meaning to bla bla bla. Nah, ini pun juga kalian harus apa tadi scanning. Jadi kalian lihat nih mana sih informasi yang ada tentang ini kayak gitu dan kalian baca di song lyricsnya. Di song lyricsnya itu membahas tentang apa? Seperti itu. Oke, song liriknya itu bahas tentang apa. Nah, kalau misalkan di sini kebetulan untuk yang ini ya, which statement are in line with the meaning of the song. Nah, ini karena ini itu meanings, jadi nggak cuman sesuai dengan songnya aja, karena ini meanings. Nah, berarti kalian harus memahami juga memahami, meresapi ini maknanya apa gitu. Dan memang song lyrics ini cenderung yang paling susah ya biasanya karena balik lagi apa namanya untuk song lyrics itu banyak makna-makna tersembunyi gitu di dari teksnya nggak cuman kayak artinya aja kayak gitu. Nah terus gimana Miss ini caranya supaya bisa ngerjain banyak-banyak latihan karena kalau bahasa Inggris sendiri Miss akuin pasti banyak banget yang mengalami kesulitan di vocabulary kayak misal nggak tahu artinya terus gimana ini ya mau nggak mau kalian harus punya apa namanya kesadaran diri untuk mau belajar gitu harus konsisten belajar bahasa Inggris sisihkan waktu untuk belajar terus kalian juga apa namanya siapkan kayak satu buku kayak gitu misalkan atau catatan untuk vocabulary kayak gitu kira-kira apa aja sih yang udah kalian pelajari gitu at least dengan kalian menulis kalian ada sedikit memori lah ingatan tentang oh aku pernah loh nulis tentang ini gitu. Nah, kalau misalkan kalian sudah tahu artinya, nah paling enggak dari situ kalian bisa memudahkan untuk imagine ya, karena di sini banyak banget yang apa ya untuk teks-teks bahasa Inggrisnya itu mengharuskan kalian itu untuk imagine juga, mengimajinasikan ataupun juga berpikir bagaimana sih ini bisa gitu atau make sense-nya itu yang seperti apa gitu, yang masuk akal seperti itu. Oke. Untuk yang TO besok, Miss doain semoga lancar ya. Semoga lancar dan apa bisa bisa mendapatkan hasil yang bagus ya. Tapi kalau misalkan TO pertama ya memang wajar aja sih misalkan dapat nilai yang mungkin kurang memuaskan, nggak apa-apa karena kita masih latihan nih yang pertama. Jadi nggak masalah kayak gitu. Oke. Dan juga untuk teman-teman kalau misalkan pengen ada apa ya tambahan latihan gitu untuk ASPD. Nah, dari Cahaya kita udah nyusun buku nih gitu yang bisa nantinya kalian beli di Bimbel Cahaya. Nanti Miss bukan Miss sih sebenarnya Kak Cahaya ya. Nanti Kak Cahaya akan menginformasikan tentang buku tersebut kayak gitu. Jadi nanti kalau misalkan kalian berminat untuk membeli nanti silahkan kasih tahu Kak Cahaya aja. Oke. Nah, mudah-mudahan yang hari ini Miss sampaikan tadi kurang lebihnya itu bisa bermanfaat ya buat kalian. Dan ya Miss minta maaf juga atas ketidaknyamanannya hari ini. Miss kira sudah bisa lancar-lancar aja, tapi ternyata masih banyak kendala yang terjadi kayak gitu. Miss mohon maaf sekali
atas ketidaknyamanannya ya. Nah, tapi Miss juga mengucapkan terima kasih banyak sama teman-teman yang udah bisa join di Zoom meeting hari ini. Nah, ini karena udah udah lumayan stabil ya. Jadi, makasih banyak untuk adik-adik yang udah join di Meet hari ini. Semangat buat ASPD-nya dan see you 2 minggu lagi bakalan ada belajar bersama lagi. Nanti materinya akan disampaikan oleh Kak Cahaya. Oke, I think that's all. Thank you so much guys. See you. Bisa left ya. Makasih banyak sudah bergabung sama kami hari ini. Oke. Ini Miss akan nanti bisa diakses lagi ya kalau misalkan pengen mengulang yang udah dipelajari hari ini, dan catatannya, coret-coretannya juga bisa dicek di grup yang akan dibagikan nanti. Kayak gitu. Oke.